Bali, di Jawa. Kenapa nggak ada di Jambi gitu loh, Sumatera? Dalam beberapa perjalanannya sampai sekarang, yang dulunya keris itu harganya bisa sangat mahal, bisa meledos gitu, bisa ratusan juta, tapi lambat laun semakin kesini harga ini semakin murah gitu. Ini kita ngomong apa ada yang fakta ya Pak ya di lapangan ya. Banyak ini yang pernah saya alami juga karena saya pernah berblondro juga gitu. Seperti itu. Ini sebagai pengalaman saya gitu ya. Keris Kamardikan proses dibilang Sultan Agung dilepas harga 1 juta. Ya, jadi kalau mindset teman-teman di lapangan juga kalau bisa apa adanya aja kok. Saya yakin rezeki nggak akan ketukar, pasti ada peminatnya. Saya yakin, gitu ya. Karena saya udah buktiin bahwasanya saya di online Kamardikan saya bilang Kamardikan, nggak pernah saya bilang ABCD. Dulu mungkin waktu saya masih belajar, karena saya pun ke Blondro, kata orang yang Mataram saya ikut Mataram, gitu kan. Padahal Mataraman kali ya gitu ya seperti itu ya. Gitu kan. Maka dari itu makanya saya ya itulah dulu mungkin pengalaman saya Pak, ini pengalaman saya. Oke, sedulur semua, hari ini kita ada perjalanan untuk ke pameran nasional yang dimana ini adalah pameran dari salah satu komunitas tosan haji terbesar di Nusantara, yaitu Senapati Nusantara. Nah, ini saya lagi beberes ya teman-teman. Kebetulan memang aturannya biasa saya sama tim ya naik mobil kemana-mana gitu. Dan ini kebetulan acaranya di Jogja. Nah, kebetulan dia lagi duluan, ya kita belakangan, jadinya saya sama kameramen naik pesawat. Oke ya, ikutin perjalanan kita terus, oke? Sedulur semua, kita sudah sampai bandara. Perjalanan dari CGK ya, Jakarta ke Jogja kurang lebih 1 jam. Biasa kita perjalanan tuh 6 sampai 8 jam. Sekarang cuma 1 jam. Kurang saya piangin apa coba. Oke, gas ya. Ya, cuma sejam kurang ya, kita langsung naik Grab sih katanya, karena Dini ada lagi nggak bisa jemput. Kita naik Grab aja.
Rahayu untuk kita semua. Salam generasi kebangkitan Tosan Haji Nusantara Jaya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya untuk paguyuban ya, atau komunitas Senapati Nusantara yang telah berkenan untuk menempatkan saya sebagai narasumber generasi muda, yang dimana saya mengapresiasi sekali bahwasannya ada perwakilan dari generasi muda yang bisa menyampaikan dengan bahasanya sendiri ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para stakeholder yang ikut bersinambung dalam melaksanakan acara yang luar biasa ini. Walaupun memang kondisi alam sedang hujan ya, tapi alhamdulillah dibuktikan bahwasannya para pelestari Tosan Haji itu semangat semua, luar biasa ya, mantap. Nah, izinkan Bapak Ibu sekalian, para senior-senior saya semuanya, saya sebagai generasi muda, sebagai konten kreator ya, sebelumnya saya mau perkenalkan, nama saya Tubagus Yuda Lesmana, biasanya dipanggil Kang Yuda ya, dari beberapa teman-teman yang di lapangan. Saya berasal dari Jawa Barat ya, kota Pajajaran ya, yang dimana alhamdulillah saya memiliki channel, namanya channel Niskala Nusantara, yang menjadi fasilitas saya untuk bagaimana caranya bisa memaparkan atau untuk mengajak orang-orang yang ada di Nusantara untuk bagaimana caranya mengetahui tentang Tosan Haji, terutama itu yang utama. Sebelumnya saya mau memberitahu tentang tema saya hari ini, yang dimana tema saya hari ini adalah bagaimana caranya kita pemaparan Tosan Haji dari generasi ke generasi ya. Yang dimana jujur Pak, sebagai konten kreator ini adalah tugas berat ya. Tugas berat membawa nama budaya Nusantara yang begitu banyak dan luar biasa, dan juga disampaikan kepada masyarakat umum. Terutama zaman sekarang ini kan zaman generasi sekarang ini sukanya yang instan, yang fleksibel, yang kalau dikasih dari survei kita itu generasi saya ini minat bacanya turun. Padahal kalau kita mau belajar tentang Tosan Haji, ya buku banyak ya sekarang ya, luar biasa bukunya tentang edukasi, tentang bagaimana cara mengenalkan Tosan Haji gitu. Tapi dari hasil survei saya, generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha itu sukanya nonton visual, gitu. Maka dari itu saya di sini dengan tim berkomitmen bagaimana caranya saya tetap bisa melestarikan budaya dengan cara saya sendiri di era zaman sekarang. Kalau dari hasil pengalaman saya dan hasil survei saya, bahwasannya anak muda sebenarnya suka Tosan Haji, tapi masih banyak kebimbangan. Mengapa demikian? Karena ada beberapa teman-teman saya yang mengatakan bahwa Tosan ini adalah benda kuno, benda menyeramkan, benda keterbelakangan. Padahal mungkin mereka belum tahu sesungguhnya Tosan Haji atau kris itu apa sebenarnya. Nah, maka dari itu kami turut ambil andil bagaimana caranya bisa menjelaskan kepada mereka bahwasannya Tosan Haji ini bisa dinikmati dari zaman ke zaman loh. Karena apa? Menurut mereka, karena beberapa tahun yang lalu ya, 10 atau 15 tahun yang lalu yang saya tahu ya, karena kan saya bermain Tosan Haji itu mulai dari kecil sebenarnya Pak. Itu Tosan Haji atau kris itu identik dengan orang tua, ya kan? Identik dengan benda peninggalan kuno yang tidak asik, yang tidak bahasanya tidak menarik untuk mereka generasi zaman sekarang. Maka dari itu kami mengemas bagaimana caranya agar Tosan Haji ini bisa dinikmati di berbagai generasi. Karena apa Pak? Karena setiap generasi punya caranya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan generasi para senior-senior kita dengan generasi saya. Kenapa? Karena menurut mereka pasti membosankan. Dengan generasi saya, gitu kan, tidak bisa menyamakan lagi nanti generasi di bawah. Jadi setiap generasi itu punya caranya masing-masing. Dan kami ini Niskala Nusantara Pak, ya, sebagai generasi muda, bagaimana caranya bisa merangkum itu semua.
secara universal dan bisa menyampaikan kepada universal, bukan hanya kalangan tertentu aja. Bahkan kalangan-kalangan yang tadinya tidak peduli akan pusaka peninggalan leluhur, sekarang alhamdulillah dari hasil survei kami di beberapa sosial media, ada peningkatan generasi muda, generasi penerus sekitar kurang lebih 50% mulai meningkat mulai dari 2020 sampai 2025 kemarin. Ya, alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena mungkin di era zaman dahulu, ya beberapa 10 tahun yang lalu, mau belajar tosan aji ini susah, Pak. Ya kan? Kita contoh mau datang ke pameran, kita nggak punya limpa sebagai anak muda. Ya kan? Karena apa? Mungkin hanya beberapa orang-orang yang berkesinambung di dalam kepaguyuban tersebut atau tosan tersebut, komunitas tersebut yang tahu. Nah, kita sebagai generasi sekarang ini ada jangannya sosial media. Banyak tadi saya lihat beberapa teman-teman yang generasi muda alhamdulillah sudah mulai datang ke pameran, mulai mengenal tosan aji, dan juga bahkan saya lihat tadi ada yang sudah punya banyak koleksinya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa tosan aji ini adalah bukan benda kuno lagi. Ya, bisa dilihat dari semua sisi, bukan hanya sekedar seninya saja, tapi dari segi filosofis, dari segi yang lainnya, sisi lainnya. Ada pesan tersurat maupun tersirat dalam tosan aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian dari Nganjuk, perwakilan dari Pak Taji Ngadiboyo. Om David, Om moderator, ini maksimal pertanyaannya berapa? Berapa? 1, 2, maksimal pertanyaannya? Jangan banyak-banyak ya. Kalau gitu saya mau tanya sama ini apa, Bapak Ain, bapaknya Jawa Timur, karena beliau ini calon gubernur Jawa Timur Gus Barok ya. Nah, karena tadi Gus Barok ini di awal menyinggung soal cetbang, yang dimana juga menyinggung seorang penulis yaitu Tom Perez. Beliau itu adalah seorang tokoh Portugis abad 15, cerminan dari kebanggaan Eropa sebetulnya. Nah, di sini saya menemukan bahwa catatan Tom Perez itu lebih mengunggulkan cetbang dibanding dengan keris. Kenapa saya sebut seperti itu? Tom Perez dalam beberapa catatannya itu seakan menggambarkan bahwa cetbang itu adalah teknologi yang maju, di mana ini mereduksi kekuatan Eropa, kemajuan Eropa, menggambarkan kekuatan Eropa. Sedangkan Tom Perez mencatat keris itu sebagai kekerasan personal, semacam ini adalah perebutan kekuasaan, senjata yang kekacauan untuk merebut kekuasaan dan lain-lain. Pertanyaan saya di sini, apakah ada unsur kesengajaan dari Tom Perez untuk lebih mengunggulkan narasi-narasi yang bahwasanya Eropa ini memang lebih unggul, dan keris itu secara hierarki akademis itu berada di bawahnya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai pelaku pusaka, pelaku budaya untuk menerangkan ke masyarakat secara umum, dan apa rujukan-rujukan yang bernuansa, rujukan yang kuat ini, yang bernuansa Nusantara, berasal dari anak bangsa Nusantara, apa saja sumber-sumbernya yang harus kita miliki untuk menerangkan kepada masyarakat umum secara yang awam-awam gitu. Dia itu di dermaga nungguin orang-orang, wawancara kepada orang-orang, nggak terjun langsung. Berdasarkan informasi-informasi itu kemudian menulis bukunya dalam Suma Oriental. Ya, bukan artinya bahwa dia juga riset berdasarkan orang-orang yang melakukan kunjungan. Oke. Yang dinyatakan di sini sebetulnya bukan adopsi Eropa, tapi adopsi Cina. Karena pada masa itu adalah masa Kubalika, di mana melakukan penyerangan, pasukan Tartar itu melakukan penyerangan, ya, Mingse pada di tahun 12 sebelumnya menyerang Singosari.
kemudian atas siasatnya Arya Wiraraja, ya, bahwa Singosari setelah kalah itu dikatakan bahwa Raja Singosari itu ya Jaya Katuang itu, maka diserang. Jadi kan tahu Jaya Katuang itu siapa? Dia Raja Gelang-Gelang di Madiun. Istrinya dia itu adiknya Kertanegara. Yo, sing diberontakin masih. Pada waktu itu, ya, kondisi Singosari dalam keadaan kosong karena mengadakan ekspedisi Pamalayu yang dimulai tahun 1286 sampai 1293. Jadi jangan salah, kemudian orang-orang Singosari itu tinggal di Batak, tinggal di Jambi dan sebagainya. Kalau jenengan kesini ada ikatan itu, mungkin nenek moyang jenengan juga ada orang-orang dari Jawa. Ini yang harus kita pahami, ya. Oleh karena itu sebetulnya Tom Paes tidak secara spesifik di dalam Suma Oriental itu menyebutkan tentang teknologi itu dari Eropa, bahwa ini adalah bukti nyata kecanggihan teknologi alutista yang dimainkan oleh Cina pada waktu itu. Karena dimulai tahun 1293, rentang waktu yang dilakukan Tom Paes dalam penelitian 1513 sampai 1515 itu jauh sangat berbeda. Maka sumber-sumber yang lain yang harus kita lakukan. Tadi misalnya saya menyebut tentang prasasti Canggu dalam kitab Negara Kertagama. Bagaimana Laksamana Nala melakukan sebuah ekspedisi penyatuan Nusantara dengan menggunakan perahu jong, di mana di situ disertai dengan cetbang-cetbang yang ada. Jadi kita perlu bahwa Sungai Brantas yang panjangnya 320 km dengan 11.800 daerah aliran sungai itu punya laksamana, namanya Laksamana Sarwajala, tertuang dalam apa? Dalam prasasti Jaring. Jadi kita harus memahami konteks-konteks secara kebudayaan, secara konseptual, bagaimana sejarah itu secara utuh kita pahami. Pertanyaan saya kedua ini ke Mas Kang Yuda. Nah, karena beliau ini seorang konten kreator sangat terkenal sekali. Nah, saya bercerita sedikit ya. Konten kreator, maraknya konten kreator, saya mengakui betul yang menjadi pioner itu adalah etnik Indonesia. Itu menjadi pioner daripada pelaku konten kreator itu semenjak 2019. Saya mengikuti dan saya juga banyak punya channel Hantar Pusaka. Itu mengikuti beliau. Nah, di sini dalam beberapa perjalanannya sampai sekarang, yang dulunya keris itu harganya bisa sangat mahal, bisa meledos gitu, bisa ratusan juta, tapi lambat laun semakin kesini harga ini semakin murah gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Mas Yuda menyikapi hal ini untuk mengakomodir para pelaku kebudayaan, terutama ujung tombaknya yaitu para penjual atau para pelaku bisnis UMKM, untuk mengakomodir semakin liarnya media sosial sehingga harga keris ini semakin murah. Bagaimana menaikkan pamornya lagi sehingga keris ini bisa betul-betul menanjak lagi harganya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Yaudah. Mas Adrian, terima kasih, pertanyaan luar biasa ini ya. Jadi Mas Adrian secara langsung ini peduli ya dengan nilai kris ya, yang dimana makin hari ini makin anjlok. Bukannya ya dulu memang saya pernah ya main kris itu di tahun 2015 itu harga kris itu paling murah banget 5 juta 3 juta gitu ya, minimal yang biasa lokasi-lokasian. Sekarang ini ada ya 300 ya lepas nih kayak lagi di rumah ya. Ya kan? Ini 5 juta, itu kan 500 ya lepas saya di rumah. Nah itu ya. Jadi gini, benar memang kita ini juga sama terinspirasi dengan salah satu pionir konten kreator yaitu Etik Indonesia ya. Ya beliau memang, ya saya juga pernah bekerja sama beliau. Cuman Mas Adrian mungkin boleh tanyakan ya kepada pionirnya, mengapa harga kris ini bisa turun gitu ya. Dan beliau pun pionir open bid no pelipatan bebas ya, gitu kan ya. Jadi mungkin saya tanyakan mengapa kris ini harganya bisa turun sekarang. Padahal dulu sebelum 2019 ke bawah gitu ya, harga kris ini luar biasa. Nah, kami di Skala Nusantara hadir untuk bagaimana caranya memberitahu
kepada teman-teman nih, terutama teman-teman yang mungkin punya uangnya nggak banyak, tapi pengen punya kris, gitu loh. Bahwasannya kris itu ada kualitas. Ada yang namanya kualitas recekan kalau kita itu ya, lokasian, gitu ya, bala-bala hunter-hunter yang biasa-biasa ya, udah grepes, mungkin yang udah diwarnai pun kurang begitu bagus materialnya. Sampai ada yang memang masterpiece. Kita jelaskan, memang ada beberapa pertanyaan, Kang kok kenapa kris sekarang harganya ada 500? Kemarin saya dapat Sultan Agung 700 Kang. Waduh, Sultan apa itu? Sultan mana itu? 700.000 gitu kan. Nah saya jelaskan, mengapa kris itu kok ada yang harganya tinggi sekali, ada yang harganya mungkin bukan dibilang murah ya, standar, terjangkau. Karena di kris ini adalah bermain namanya material, bermain kualitas, bermain bagaimana caranya rancang bangun dan garapnya, bahkan tingkat kelangkaannya. Akhirnya dari situlah kami jelaskan kepada teman-teman yang awam yang baru mulai tosan haji ya, agar mereka ngerti bahwasanya itu ada kelas yang kita, kalau kita di skala buat itu ada namanya kelas lokasian, kelas grade C ya, grade A, grade E sampai masterpiece, agar mereka mudah mengerti. Oh iya, ternyata kris itu ada grade-nya juga loh. Dan biasanya kris-kris yang masterpiece ini dahulunya itu punya pengaruh, selain materialnya pasti oke ya, pasti punya pengaruh gitu loh. Yang pastinya kalau kita ya sebagai teman-teman di lapangan berjual pasti ada yang namanya bumbu ya, kita balutkanlah dengan cerita-cerita dengan sesuai eranya kris tersebut gitu loh. Ya contoh saya ada kris Banten ya, kris Banten ini kenapa dulu harganya itu cuma 5 juta, sekarang Pak Bapak boleh cari, mungkin teman-teman juga sekarang udah banyak yang punya kris Banten gitu ya, itu harganya udah di atas 10A. Karena apa? Kami mempertahankan harga itu gitu loh. Bahkan kalau bisa jangan kris satu kalangan aja, kalau bisa semua kris, termasuk kris Melayu. Mantap kris Melayu ya, wah luar biasa ya. Ya saya salut nih bagi beberapa tosan haji Nusantara yang masih mempertahankan harga itu. Yang pertama kris Bugis, kris Melayu, kris Lombok ya, itu luar biasa, harganya masih stabil walaupun memang kategorinya lokasi, tapi harganya masih stabil. Why di Jawa? Kok kris di Jawa ini harganya bahkan sampai ada yang tadi saya bilang sampai bahkan bukan di 500 lagi ya, di bawah 500 itu udah mulai banyak sekali sekarang ya. Padahal ini kris 10 ya, tapi kok harganya 350 gitu, 400. Kadang-kadang saya miris dan sedih. Nah kenapa? Kok bisa? Menurut saya ya Pak ya, kalau saya anak muda ngomongnya kadang-kadang apa adanya. Kita lihat survei di lapangan, mungkin dulu banyak para pecinta kris tosan haji terutama di Jawa, dan harga pun masih stabil. Tapi makin banyak permintaan, makin banyak kecurangan. Ini kita ngomong apa ada yang fakta ya Pak ya di lapangan ya. Banyak, ini yang pernah saya alami juga karena saya pernah berblogger juga gitu. Seperti itu, ini sebagai pengalaman saya gitu ya. Kris kamar ikan proses dibilang Sultan Agung dilepas harga 1 juta. Saya bilang kepada tadi kan, ini Sultan apaan 1 juta? Gitu kan, Sultan Agung loh. Yang kita mungkin dulu di tahun 2015 Sultan Agung ini jarang Pak yang ada di bawah 5 juta Pak. Ya itu pun kelas yang biasa. Ya. Udah gitu betok. Ya mungkin ya Pak ya, betok dulu kok ada yang di bawah 10 juta loh. Sekarang betok ada yang 500.000 Pak. Gitu ya. Kenapa? Karena itu karena apa? Makin banyak. Makin banyak permintaan pasti makin banyak ya, produksi yang ya aspal gitu ya, seperti itu ya. Ini kita apa adanya Pak ya. Ini mungkin teman-teman di lapangan saya yakin sih udah pada tahu semua ya gitu ya. Kita ngomong karena teman-teman di lapangan semua ini. Nah maka dari situ ya, dari ini skala kita selalu mengedukasi. Mungkin buat teman-teman di sini yang senior kita semua di sini boleh cek perjalanan skala. Pernah nggak ada di skala yang beli kris mungkin harganya 1 juta di hotel? Nggak pernah. Kita selalu bagaimana caranya beli kris itu kalau datang ke pameran untuk konten, saya cari yang rate-nya itu di atas 5. Karena apa? Untuk mengsugestikan bahwasannya di sini nggak murahan loh. Ya, baik itu kris Jawa maupun kris apapun, gitu ya. Saya selalu mengedukasikan bahwasannya itu saya beli nggak pernah di bawah 5. Saya kasih tahu bahwasannya kenapa kok bisa harganya mahal. Saya kasih tahu alasannya. Saya kasih tahu mungkin sandangannya. Sandangan ini pun dihitung harganya. Contoh cendana wangi, perak, gitu ya. Terus ada dinten-dintennya, ada mungkin emasnya. Nah itu jadi itu materialnya juga. Nah mereka yang awam tahunya ya udah satu set rata-rata 1 jutaan gitu loh. Nah dari situlah kami jelaskan lebih dalam mengenai tosan haji ya.
Ini kita berbicara tentang fakta tadi ya, mohon maaf kalau memang tadi. Nah dari sinilah mungkin teman-teman yang di lapangan semuanya pembursa gitu ya. Kita harus kompak. Bagaimana caranya? Kita jual tuh jujur apa adanya. Kematikan ya, kematikan. Baru di baru. Buatanku ya nggak salah juga gitu ya. Buatanku zaman sekarang luar biasa loh. Ya bahkan kemarin beberapa waktu lalu ada lomba kuis kematikan itu peminatnya luar biasa. Dan saya sudah buktikan, Pak, Bu, dari asal data saya sudah menjual 500 kuis kematikan dan peminatnya ada. Kalau kita jujur, mereka ini kita apa adanya. Banyak kok teman-teman yang mungkin kan saya nggak mau kuis sepuh Bang. Kalau kata orang ada A, B, C, D, ya udah Pak, ini kuis kematikan dan minimal tahu filosofisnya dan garapnya pun tetap garap buku super. Garapan Depresi pun sekarang bagus loh, dari teman-teman Madura pun bagus. Ya. Kemarin ada curhatan, mungkin ini ada beberapa teman yang jadi korban juga gara-gara kris aspal ini ya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman pusatnya ini bilangnya ya kematikan, cuman nyampe bawah ini beda urusannya gitu loh. Tuban gitu ya, seperti ya. Karena kata Tuban, ujungnya mudah mas Tuban gitu ya. Ya. Mereka bilang ini kita akan impact-nya teman-teman Madura gitu. Ya. Kita setiap datang ke pameran dulu ya bikin banyak pencinta kris kematikan beli. Ya. Sekarang, malas Kris Madura. Padahal Kris Madura garapnya bagus. Why? Dari Bali banyak garap ke Madura, dari Lombok banyak garap ke Madura, dari Jawa banyak garap ke Madura. Pusatnya ini di Madura, dari Tong-Tong. Ya. Bahkan internasional pun ada yang pesen di Madura. Bapak Presiden Prabowo di Madura. Ya kan? Ya kan? Apa salahnya? Jadi mereka teman-teman di lapangan impact itu curhatan dari teman-teman lapangan kepada saya. Kalau saya sama teman-teman lapangan dekat. Ya makanya teman-teman yang mungkin ya kita tidak bilang semuanya ya. Beberapa mungkin yang kita ini harus bertanggung jawab juga. Ya agar pelaksanaan ini tetap di lapangan ini stabil. Tetap bisa menjadi benda yang bernilai, bukan harga kacang. Ya, jadi jangan seolah-olah terus ini yang penting cepat kejual, yang penting cepat. Akhirnya jadi harga kacang, Pak. Ya. Jangan sampai itu karena ini adalah bukan sekedar benda, bukan sekedar hiasan, tapi ini adalah nilai filosofi bangsa. Nilai yang diamanahkan dari leluhur kita semua untuk kita semua generasi zaman sekarang. Masa ini dihargai 300.000. Ya. Bukan berarti masalah nominal, kembali lagi kita minimal ada harga. Seperti itu, ya. Jadi dari situ mungkin dari ya karena sini mungkin ya mulai dari tahun 2020, 2019 ke bawah ini udah mulai ya kayak gini ya. Jadi kalau mindset teman-teman di lapangan juga kalau bisa apa adanya aja kok. Saya yakin rezeki nggak akan ketukar, pasti ada peminatnya. Saya yakin, gitu ya. Karena saya udah buktiin bahwasanya saya di online kematikan saya bilang kematikan, nggak pernah saya bilang ABCD. Dulu mungkin waktu saya masih belajar, karena saya pun keblondro atau orang yang Mataram saya ikut Mataram, gitu kan. Padahal Mataraman kali ya gitu ya seperti itu ya. Gitu kan. Maka dari itu makanya saya ya itulah dulu mungkin pengalaman saya Pak, ini pengalaman saya. Semoga kedepannya Islam Nusantara terus menjadi apa ya, bisa menjadi amanah untuk teman-teman yang mungkin pengen melestarikan usaha haji dan juga bisa menjadi penyambung teman-teman di lapangan kepada teman-teman yang mungkin gak sempat datang ke pameran. Alhamdulillah juga dari hasil survei banyak teman-teman yang mendapatkan rezeki. Ya kalau kita liput kita tampilkan nomor teleponnya, ada yang pesanan Kang, alhamdulillah saya memang pesan bolong sampai Swiss bahkan. Gitu ya, bolong Cioma sampai Swiss. Ya teman-teman Lombok juga, alhamdulillah ya. Krisnya ini mulai dikenal banyak orang gitu ya. Mungkin dulu kenal Kris Bali, sekarang oh ini Kris Lombok. Ternyata Lombok pun sama punya Kris. Ya, yang mungkin Sulawesi juga, dari Sumatera juga, wah luar biasa peminatnya. Ya, maka dari itu kita harus tetap pertahankan. Acaranya itu cuma ada di Pulau Jawa aja. Kenapa bisa ada di Lombok, di Bali, di Jawa? Kenapa nggak ada di Jambi gitu loh, Sumatera? Harusnya, ya kan? Biar lebih luas jangkauannya, biar merata gitu loh. Sedangkan Kris ada loh, Kris Tangguh Palembang, Jambi, ya kan? Terus Sriwijaya yang dulu kejayaannya yang luar biasa itu mau kita kemanakan, gitu loh. Ya kita jangan bahasnya Majapahit, Singosari, Sriwijaya, Kesultanan Palembang, Kesultanan Jambi itu kan ada. Yang nggak
Sumatera lah sekali-sekali gitu loh. Ya, Pak. Oke, terima kasih, itu aja. Kalau menurut hemat saya Mas, saya kan beraktivitas di Tosan Haji ini sudah sejak 2012. Saya backgroundnya radiografer ya, jadi tenaga kesehatan. Aslinya keahlian saya itu soal tulang belulang. Nah, kalau menurut hemat saya Mas, sebenarnya semua kita itu sudah mengambil peran untuk melestarikan Tosan Haji sesuai dengan kapasitas kita. Yang belum kita lakukan itu adalah menuntut peran negara, Mas. Jadi sebenarnya yang berkepentingan sekali untuk menjaga kelestarian Tosan Haji itu negara, Mas. Negara. Jadi negara itu melihat Tosan Haji ini sesuatu yang penting enggak gitu. Kalau dia hilang tuh apakah negara tidak dihilangkan? Tradisi yang oleh dunia ini diakui sebagai warisan agung umat manusia. Jadi sekarang kalau usulan saya Mas, usulan ini, kalau tadi kan manifesto nih, kalau sekarang usulan saya sudah saatnya Senopati menuntut kepada negara untuk menjadikan pengetahuan tentang Tosan Haji itu sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional Mas, di semua lapisan. Nanti bisa dipandu pasti bisa menyusun materi kurikulumnya. Jadi itu dari kami di satu lagi Mas. Terima kasih. Jadi kalau ke Jambi, di Muaro Jambi, di Candi Kedaton 2, ya itu ada. Kalau jenengan ke Kediri, ada situs Adan-Adan, maka di sana ada patung atau bentuk patirtan yang sama dengan di Muaro Jambi, di Candi Kedaton 2. Yang lebih unggul lagi, Raja Kediri namanya Bameswara, kakaknya Prabu Jayabaya, itu adalah raja literasi. Dia memiliki huruf namanya huruf Kediri kuadrat, hurufnya embos. Di Candi Kedaton 2 itu ada. Kenapa sampai ke sana? Dalam catatan Kufukai, dalam Lingwai Taita tahun 1178, bahwa wilayah Panjalu, Erlangga itu memecah kerajaan jadi dua, yaitu Jenggolo dan Panjalu. Jenggolo itu di Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Pasuruan, dan Kanjuruhan. Ya. Sementara Panjalu itu sampai ke Papua Barat dalam catatan Lingwai Taita. Ada 3 negara besar, pertama Bani Abbasiyah selain Cina, Bani Abbasiyah, Palembang, dan Kucailung atau Panjalu Kediri. Ya, di bawah kekuasaan yang besar itu adalah Raja Jayabaya, menyatukan Jenggolo Panjalu, mengalahkan Hema Prabu itu adalah Bameswara tadi, tertuang dalam prasasti Hantan yang dikenal dengan Panjalu Jayati. Ya, itu tahun 1355. Artinya bahwa dari ekspedisi Pamalayu, dari raja-raja sebelumnya, kita memiliki keterikatan dengan wilayah-wilayah yang menjadi bagian ekspedisi Pamalayu yang dimulai tahun 1286 sampai 1293. Terus kembali ke tadi soal dari kawan Lombok, ada bahwa diatur dalam Undang-Undang 11 2010 bahwa tanggung jawab negara. Saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, disebutnya dalam undang-undang. Contoh, saya itu di Kediri melakukan penelitian riset terhadap konstruksi jembatan besi pertama di Jawa, namanya Brug Overden Brantas Kediri. Jembatan yang dibangun Belanda yang diresmikan tanggal 18 Maret tahun 1869, lebih tua dari jembatan Brooklyn di Manhattan City, New Jersey, Amerika Serikat. Ya, itu saya rekonstruksi tanggal 1 Maret tahun 2013, baru menjadi cagar budaya tingkat provinsi tanggal 18 Maret 2019. Kemudian saya usulkan lagi pada 2022 negara mengakui sebagai cagar budaya tingkat nasional. Artinya apa? Bahwa kita pun bisa melakukan upaya-upaya itu. Dan di daerah-daerah kita pasti ada namanya objek diduga cagar budaya. Perlakuannya sama, tapi ada syarat bahwa cagar budaya itu ketika milik pribadi berhak untuk menolak kita, misalnya dalam sengketa warisan, ya, sengketa warisan. Contohnya apa? Contohnya adalah House of Sampurna. House of Sampurna cagar budaya, tapi dia menolak. Ada lagi di Kediri namanya Buhandel Tan Kun Sui. Itu adalah penerbitan kuno tahun 1912 sampai 1973. Karya sastra Jawa kuno itu di sana semua ada. Tapi keluarga menolak. Karena apa? Dalam sengketa warisan. Kalau pada konteks
itu, kawan-kawan semuanya bisa melakukan upaya-upaya pelestarian terhadap ada di masing-masing daerah. Mungkin di Lombok ada apa yang bisa kita kaitkan. Kawan-kawan harus memiliki peran untuk itu. Ini bukan tanggung jawab pemerintah. Kalau tanggung jawab pemerintah sampai kiamat, itu kalau ubah. Kalau jenengan tidak ubah. Nah mungkin ini sedikit tambahan buat mas yang ganteng di sana gitu ya, yang tadi ini tepak tulang gitu. Ya, kita tambahkan, benar setuju saya. Karena gini, di zaman saya sekolah, ya, saya sekolah, diajarkan sejarah. Sejarah yang diajarkan apa? Tentang penjajahan, tentang POC, tentang kolonial development, ya. Baik teman-teman milenial tahu pasti diajarkan oleh gurunya tentang penjajahan. Oke, ada tentang kerajaan cuma sedikit. Ya, paling yang saya tahu ya Majapahit, Mataram. Jambinya mana nih? Sriwijaya mana ini? Ya, Kerajaan Lomboknya mana ini? Ya kan? Kerajaan Kalimantan mana? Ya. Padahal di Indonesia sejarah ini luar biasa banyak. Ya, sampai saya yakin internasional itu menjajah kita karena kita kaya. Tapi kenapa kok di sekolah yang dibahas? Ya, di era saya ya, mohon maaf kalau mungkin kata sekarang ya gitu ya. Yang dibahas tentang penjajahan, akhirnya mental kita down, mental penjajah, gitu kan? Mental penjajah, kita dijajah, mental dijajah, gitu. Padahal kalau kita bahas tentang yang lain yang di leluhur kita, itu udah luar biasa. Di saat mungkin di Inggris masih pakai kalung body, di kita udah pakai mahkota emas, belum emas Christmas, ya kan? Di saat yang lain masih pakai keterbelakangan, kita udah luar biasa pemikiran maju. Bahkan ada salah satu cerita bahwa saatnya Sriwijaya itu invasinya sampai internasional. Ya bukan hanya di Indonesia Nusantara aja. Gitu. Di Sriwijaya, Majapahit ya, terus Pajajaran itu luar biasa luas. Maka dari situ saya setuju mungkin ya. Ini memang pemerintah pun ya untuk ambil andil ya. Kita pun sama, kita dan pemerintah bekerja sama untuk ambil andil. Karena apa? Jujur, di skala Nusantara kemana-mana kita jujur aja ya. Kok bahasanya pemerintah nggak pernah nonton channel kita kali ya, iya, gitu ya. Apakah anak-anak muda kali ya gitu ya? Ini bocah kemarin sore gitu ya, gitu ya. Kok nggak pernah gitu ada? Kan, tolong yuk gini. Tapi Senopati merangkul kita luar biasa Senopati ya. Wah, Senopati luar biasa nih, gitu kan. Percaya kepada anak muda. Kita datang kemana-mana Pak, jujur. Saya nggak pernah minta sedikit pun dari panitia, no. Ya, ini saksinya telah ada adik saya Kang Denny. Ya, kemana saya datang tulus, bahkan saya beli usahanya. Barangkali itu teman-teman berpikir wah hidup yang enak dibiayain sama ABCD enggak. Kita datang karena apa? Kami punya niat tulus, kami punya niat ikhlas untuk bagaimana caranya uri budaya. Ya, mengenalkan pusaka ini bukan hanya kalangan yang sekitar-sekitar, tapi kalangan yang umum, bahkan internasional. Pembeli kami ya sudah ada dari internasional, ya dari Vietnam ada. Itu orang Vietnam asli, bukan orang Indonesia tinggal di Vietnam. Dari Singapura juga ada. Ya bahkan terakhir dari Belanda ya, dari Belanda kita kirim ke Belanda. Tandanya pengaruh sosial media ini luar biasa, Pak. Gitu kan? Kalau kita nggak mau move, nggak mau maju ke depannya, stuck atau punya idealis sendiri, udahlah saya mah jualan di lapangan aja. Sampai kapan? Kita ikuti jalur modern. Ya, tapi dengan cara yang benar, minimal ada edukasinya, jangan cuma lelang, cuman atau mungkin jualan keris tanpa edukasi. Yang kurang ini zaman sekarang yang aku lihat ya, kurangnya edukasi untuk teman-teman yang mungkin kalian umum ya, itu seperti itu. Kurangnya edukasi. Mereka tahunya beli keris, ya udah keris gitu kan. Bahkan banyak yang seperti itu. Yang penting saya bagus gitu. Sebenarnya kan selain kita lihat bagus ini bisa menjadi pesan juga untuk kita. Kalau kita sosialisasi seperti itu kepada klien umum. Internasional pun mengakui bahwasannya keris ini adalah warisan tak benda. Ya kan? Masa kita orang negara sendiri kadang-kadang maaf kalau saya live streaming atau konten di komennya Allah dukun, Allah zaman sekarang masih main gitu, Rusia udah main nuklir, kita masih main keris. Nah itu pemikiran-pemikiran yang mungkin ya nggak diajarkan tentang budaya dan tata kelola. Iya kan? Rusia udah main rudal gitu ya, kita masih main keris. Loh, mereka nggak paham. Bahwasannya keris ini bukan bagi senjata zaman sekarang, tetap senjata kan ada ya, angka 47 dan sebagainya untuk berperang. Tapi di sini ada sebagai genggaman dan filosofis agar kita punya yang namanya tata krama. Bahkan sampai membuka keris pun ada caranya. Dari situlah kita nanti kalau kita mempelajari memperdalam tentang Tosan Aji, keris, nanti kita bisa menjadi orang yang bisa menghormati.
bisa memiliki budaya, bisa jadi kromo ya kalau kata Jawa. Dari situlah kita berusaha bagaimana caranya untuk mensosialisasikan tersebut untuk kepada kalian umum. Ya, mungkin saya kembali satu lagi ya, Warian saya salah setuju. Ya, kalau bisa jalankan di daerah Sumatera. Ya, karena saya punya misi. Ya, sampai saya ngomong Lombok udah, Bali udah, Jawa apalagi sering. Ya. Jambi belum. Jambi belum, Palembang belum. Padahal Jambi punya tugu keris Injai loh. Nah itu punya tugu kris tapi tidak ada. Ya, nanti kita kalau bisa ya mungkin ada dukungan dari luar biasa ini teman-teman saya yang Senopati Nusantara. Semoga kedepannya kris ini bukan hanya berpusat di Jawa, tapi setiap daerah kalau bisa naikkan semuanya. Itu luar biasa, tujuan baik kedepannya semoga bisa baik ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya dari bicara saya atau mungkin ada yang belum pas. Terima kasih.